صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balamnya hinggap di batu manikam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Sudah makan Bapak Ibu? Tak serentak, ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Yang belum ini kabarnya sudah datang ke Tanah Lapang jam 5 sore tadi. Betul? 6, 7, 8, 9 berarti sudah 3 jam mendapat pahala jihad fisabilillah. Bukan kata saya. Kalau saya yang bicara, ada yang percaya, ada yang bilang betul, ada juga yang tak percaya. Betul? Betul pula kata orang ini. Yang bilang begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sejak langkah kakinya pertama, hayunan tangannya, detak jantungnya, hembusan napasnya, lintasan pikirannya, bisikan telinganya, kedipan matanya, bernilai jihad fisabilillah. Sama macam saudara kita yang berjuang di Palestina insyaallah. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumah. Makanya nanti selesai acara ini langsung pulangnya pula kalian mampir ke warung kopi. Acara selesai jam 10. Tiba-tiba istrinya nelpon jam 2. Abang di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momen kita malam ini Maulid Nabi sudah lewat. Isra Mi'raj belum datang. Menyambut Ramadan masih lama. Maka akhirnya dapatlah tema oleh panitia muhasabah akhir tahun. Bagaimana amal-amal kita selama 2023? Apakah kita ini lebih baik? Insya Allah tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa syaratnya supaya amal kita itu lebih baik? Maka syaratnya ada 5. Bisa diingat? Apa pula bisa belum kusampaikan? Yang pertama, supaya amal kita ke depan ini lebih baik daripada yang lalu, sering-sering silaturahim. Makanya malam ini saya datang kemari ini niatnya silaturahim. Siapa yang datang kemari dengan niat silaturahim, pulang panjang umur, murah rezeki insyaallah. Bukan kata saya. Kalau kata saya ada yang percaya, ada yang tidak. Betul? Betul juga kata jamaah ini. Yang ngomong begini ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tak percaya berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Akhirnya dengan acara malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Pak Kades, masih muda, ganteng pula, sudah 2 periode, pura-pura grogi dia, padahal dia orangnya pede sekali. Kalau Tuan pergi ke Makkah, mana sambutannya? Bilanglah mantap gitulah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa beli bolu kukus. Sudah lama Abdul Somad tausiah.
Baru disinilah disambut mobil masih berbungkus. Bayangkan itu. Sudah lama saya keliling-keliling. Dari Sabang sampai Papua kemana-mana. Baru di desa Kota Bangun. Di Kota Bangun inilah disambul pakai mobil. Masuk saya ke dalam, berplastik lagi semua. Luar biasa. Begitulah rupanya harga sawit itu naik. Mudah-mudahan tidak diiringi harga pupuk. Itulah sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan lagi di masa akan datang. Yang punya sawit 2 kapling bertambah lagi makin banyak insya Allah. Yang punya mobil bertambah lagi makin banyak insya Allah. Jangan khawatir, sampai situ aja. Tengok ibu-ibu udah ada agak-agak pucat, tengok. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau tidak dibuat acara malam ini, tak jumpa kita dengan Bapak Repol, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Kenal Bapak Ibu dengan Pak Repol? Tidak. Beliau satu angkatan sama saya kuliah di IAIN. Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 1996. Jadi banyak orang bilang, kenapa lah Ustadz Somad itu susah kali kami cari. Sudah 2 tahun kami undang nggak bisa datang. Salah signal. Jadi yang membawa saya malam ini adalah Bapak Repol, sahabat saya. Diajaknya saya, Ustadz ayo kita pergi. Kemana? Saya bilang, adalah sesuatu tempat yang amazing. Pas saya tengok, selalu saya lewat di sini. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok pokok sawit banyak. Memanglah di Riau ini di mana-mana banyak jalan pokok sawit. Bukan masalah pokok sawitnya. Ada masjid megah besar. Ini selalu saya lewat sini saya ingat. Hebat kali masjid ini. Kalau tidak salah udah 2-3 kali saya masuk ke dalam. Hanya singgah saja, betul? Saya pun sudah lama mau singgah kemari. Dalam pikiran saya, kapanlah aku bisa tausiah di masjid yang besar ini. Rupanya aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Pak Repol mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Kebetulan Pak Repol ini punya kawan juga. Punya sahabat, kawan baik. Kawan beliau, kawan saya juga. Itulah dia Pak Edwin, anggota DPD, wakil senator orang Riau. Se-Riau ini 6,7 juta penduduk Riau. Cuma 4 orang yang terpilih. Beliau salah satunya. Jadi rupanya saling kait mengait. Saya sahabat Pak Repol. Sedangkan Pak Repol sahabat Pak Edwin, saya pun berkenal baik pula. Akhirnya tersambung silaturahim. Rupanya dengan Pak Kades pun, kami rupanya asal muasal dekat juga kampung kami. Lalu begitu juga kalau telusur-telusur di atas, kita nih rupanya semuanya keluarga, sama-sama keturunan Nabi Adam. Mohon maaf, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Jangan tersinggung ya. Ada di sini yang bukan keturunan Nabi Adam? Kalau ada nggak apa-apa angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Kasar kali Ustadz Somad. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Karena dia tidak percaya pada agama. Kata dia tidak ada itu Nabi Adam. Yang ada itu adalah manusia ini seperti belatung di tong sampah. Tiba-tiba malam ini kita buang kepala ikan, besok pagi muncul belatung, ulat. Begitulah manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba muncul manusia. Sedangkan kita diajarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Dan nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Makanya sifat kita ini semuanya seperti sifat tanah. Yang rendah hati, yang tawadu,
yang suka menyambung silaturahim, yang menghormati orang, memuliakan orang. Saya di apa nama desa tadi? Kota Bangun ini, saya merasa betul-betul dihormati dan dimuliakan. Padahal waktu yang disiapkan hanya 3 hari. Tapi sempat mereka menanam bunga-bunga yang cantik luar biasa. Cuman 3 hari waktu yang disediakan. Siap Kota Bangun, Ustadz Somad mau datang. Pak Kades tanpa berpikir-pikir, siap kata dia. Masyarakat langsung kumpul. Di tempat lain orang khawatir. Nanti kalau Ustadz Somad datang orang ramai apa tidak. Tapi di Kota Bangun penuh. Sampai tak nampak saya entah ujungnya di mana. Karena gelap. Itu kandang ayam atau apa? Itu tempat main futsal Pak Ustadz. Saudara main poli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang hatinya terbuka untuk menyambung silaturahim, maka semua disiapkan. Begitu datang tadi langsung disambut. Saya biasanya di mana-mana disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan marhaban, disambut dengan ya nural aini. Tapi di Kota Bangun disambut dengan gulai baung. Luar biasa. Tak usahlah aku ceritakan rasanya. Karena aku tak makan itu pula tadi. Masa udah dimasakkan Ustadz tak makan? Saya makan sup daging. Jadi tak saya makan ikan, takut saya belaga di dalam. Saya makan sup daging, kata Pak, tak usah lagi saya cerita makanan ya, nanti menetes air liur. Apalagi tadi banyak yang belum makan. Untuk apa Ustadz ceritakan cerita Ustadz disambut makanan? Saya mau mengasih tahu ke seluruh panitia yang mengundang Ustadz Somad dimanapun berada. Sambutlah Ustadz-Ustadz Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara haul, acara maulidan, acara solawatan, acara tahlilan. Sambutlah, makan dulu baru tausiah. Itulah maka menggelegar suara saya. Kadang di tempat lain, habis acara baru makan. Akhirnya Ustadz itu ceramah. Saya ceramah ini bisa juga slow, bukan tak bisa. Jamaah sekalian, marilah kita ingat mati. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz Somad di Kota Bangun itu tadi malam semangat betul? Iyalah udah masuk gulai baung kata mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamu. Ustadz Somad tamu kami. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya menyampaikan tausiah, itu biasanya masuknya dari belakang pentas. Takut dikerumuni manusia. Di sini tidak. Dibuat jalan membelah lautan merah. Dari depan saya lewat. Saya tadi sempat ragu nih gimana melewati manusia macam semut ini. Dikawal banser 100 orang. 50 kiri, 50 kanan. Ada Bapak Babinsa, ada Bapak Babin Kamtipmas. Akhirnya selamat sampai ke atas. Yang kupikirkan sekarang slopku ini entah di mana. Ustadz janganlah khawatir, selamat Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka kita ini mesti sering-sering menyambung tali silaturahim. Selama saya jadi kepala desa 2 periode Pak Ustadz Somad, belum ada warga saya yang mengadukan sesama warga ke kantor polisi. Allahu Akbar. Ini ciri masyarakat yang gemar bersilaturahim. Kalau sudah ada di antara warga, sesama warga melaporkan ke kantor polisi, bahkan dibisikkannya pula, aku siap bayar berapapun, tangkap dia Pak. Itu menandakan kiamat sudah terjadi. Betul Bapak Ibu? Apa pula kiamat terjadi? Dunia masih tegak berdiri, tapi isinya sudah hancur berantakan. Jangan heran kenapa masyarakat Kota Bangun
bisa berkumpul hanya dalam 3 hari menyiapkan pentas. Itu karena semangat silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya merapatkan. Silatu artinya menghubungkan. Silatu artinya mengikatkan. Yang jauh dirapatkan. Yang dekat diikatkan. Yang retak direkat kembali. Yang putus disambung kembali. Itu arti silatu. Sedangkan rahim, mohon maaf, beribu maaf, ibu-ibu saya, kalau cakap saya ini kurang sopan, tidak sesuai tata krama. Rahim artinya tempat janin dalam perut perempuan. Jadi silaturahim artinya menempelkan rahim. Saya masuk ke rahim mak saya. Bapak masuk ke rahim mak bapak. Ibu-ibu masuk dalam rahim. Walaupun namanya bayi tabung, itu bukan di dalam tabung gas. Tetap juga di dalam rahim. Cuman prosesnya melalui tabung. Tak usah aku ceritakan, karena aku pun tak paham juga. Dokter SPOG yang paham itu. SPOG namanya spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Nama aja istilah bayi tabung. Tapi tetap masuk ke dalam rahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal, gagah perkasa, kepala desa, ustadz. Tapi tidak ada di badannya ini satu benda yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak ada kekuasaan, tapi dia punya satu di badannya, makhluk yang diciptakan dari rahim. Ana Rahman, kata Allah, aku ini Rahman. Ketika kita baca Quran, Asmaul Husna yang pertama kali adalah Bismillahirrahman. Dengan nama Allah yang maha penyayang. Ana Rahman, aku maha penyayang. Syaqaqtur rahim min ismi. Aku ciptakan rahim dari namaku. Rahim diambil dari namaku, kata Allah. Sebagaimana sayangnya Allah, begitulah sayangnya rahim menjaga janin bayi di dalam perut perempuan. Saya ini waktu kecil dulu berpikir, kenapalah anak dalam perut itu bisa tak bercampur sama sambal belacan. Maka kalau ibu punya anak, anaknya nanya-nanya terus, itu berarti anak itu berpikir. Kalau ibu punya anak, anaknya diam aja, itu kekenyangan. Saya ini termasuk yang berpikir, di bawah emak saya menjenguk, ada tetangga baru melahirkan. Saya tanya, dari mana datang anak ini? Kata mak saya, dijawabnya dari ibu ini. Ibu itu maksudnya ibu bidan. Dalam kepala saya nggak mungkin bidan ini kemana-mana bawa anak kecil, nggak masuk akal. Tapi untuk melawan kita belum bisa. Nah, begitu juga saya berpikir, kenapa anak itu tak bercampur sama ikan teri, sama sayur gulai jengkol di dalam. Setelah besar baru tahu, rupanya lain lambung, lain usus. Ada satu tempat khusus kecil bernama rahim. Itulah yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter terhebat Amerika, Jepang, Korea. Kalau merubah bentuk buka sama kaki, tak usah jauh-jauh, di Thailand bisa. Namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Bisa Bapak Ibu. Saya pernah di Bukit Tinggi bertamu ke rumah orang, makan jeruk. Ustadz jangan spelling, lihat jeruk ini Ustadz. Memang kulitnya hijau, memang kecil. Coba Ustadz buka. Begitu saya buka, saya makan, manis sekali. Ini Pak Ustadz jeruk dari Bangkok, Thailand. Mereka tuh bisa membuat macam-macam Pak Ustadz. Sampai jeruk ini tak berbiji lagi Pak Ustadz. Semangka tak biji. Lama-lama saya bilang, betul juga. Di Thailand tuh jangankan jeruk sama semangka. Orang pun pulang bisa tak berbiji dibuatnya. Kan hebatnya lah itu Bapak Ibu. Ini kalau sampai diterjemahkan ke bahasa Inggris ceramah saya ini, alamat tak bisa masuk Thailand.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya canggihnya dokter-dokter Eropa belum bisa menciptakan rahim. Merubah kelamin bisa, tak tahu entah macam mana bentuknya. Tapi untuk membuat rahim belum bisa. Makanya kalau ada perempuan tiba-tiba diponis sama dokter kandungan, ibu, itu di dalam rahimnya ada kista. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Gara-gara suka makan sepat saji, gara-gara suka makan pengawet, gara-gara suka makan penyedap rasa, bahan kimia, akhirnya menggumpal sebesar uang logam. Itu kista di dalam semakin besar. Cara membuangnya adalah dibuang, rahimnya ikut sekalian. Mendengar rahim akan dibuang, meleleh air mata si ibu. Istrinya menangis, suaminya pula senyum. Ibu ini bertanya, kenapa dia senyum? Nggak enak aku jawab, tanya aja lah sendiri sama orang nih, kenapa dia senyum. Bapak, jangan kalian senyum pak, di sini aman, balik nanti ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna silaturahim, rahim, tempat janin dalam perut perempuan. Apa maknanya? Saya, bapak, ibu, bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, adik-adik Hadra, ibu-ibu Marawis, semuanya. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan-jabatan aja. Mentang-mentang kami ini rakyat jelata nggak ada disapanya. Oke, saya sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya, bapak, ibu, semuanya keluar dari rahim. Mohon maaf, yang keluar dari telur ayam enggak ada. Yang keluar dari pabrik enggak ada. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam, dikandung oleh Hawa, lalu masuk ke rahim ibu kita, dan kita keluar sebagai manusia. Kalau diambil pisau sobek kulitmu masih berdarah, kau masih manusia. Tapi kalau besok pagi kau buka, sobek, keluar kabel, berarti kau sudah jadi Robocop. Kalau besok pagi kau buka, tulang-tulangmu ternyata besi semua, berarti kau sudah berubah menjadi Transformer. Kita ini masih manusia biasa, yang masih terluka, yang masih kecewa, yang masih sakit hati, yang masih mengantuk. Loh, kok usah tiba-tiba ingat ngantuk? Saya tadi pas duduk tuh ngantuk kali mata saya. Minta ampun. Saya tengok Pak Kades tuh bercabang dua, saya mengantuk. Untunglah disediakan kacang. Baru saya tahu manfaat kacang itu. Rupanya untuk menghilangkan ngantuk. Maka bapak-bapak nanti kalau pas lagi nyetir ngantuk, makanlah kacang. Kalau bisa ngupas kulitnya sekalian di situ. Insya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Lalu apa maknanya Pak Ustadz? Maknanya adalah kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Akhirnya ibu pun bahasa pripun kabare apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Sugih. Waras. Kebetulan Bapak masuk ke dalam rahim orang Batak. Akhirnya Bapak jadi Batak. Biadu ala kita sesudena. Horas. Kebetulan masuk ke rahim orang, jangan bilang Cina, aku tak tahu. Cina cuma bisa, ayah kencong-kencong lah. Jadi kita tidak pernah minta. Malaikat tidak pernah bawa kertas. Lalu dia bertanya, what do you want? Kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina? Enggak ada. Makanya kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Betul? Karena dia tidak pernah minta jadi apa. Ustaz Somad, ya. Seandainya Ustaz dulu diminta, malaikat nanya, hai Abdul Somad, kau mau jadi orang apa? Aku mau jadi ya begini aja. Banyak orang mengatakan, Ustaz, seandainya malaikat bertanya, kau mau jadi orang apa? Aku mau jadi orang Amerika Pak Ustaz.
Kenapa kau mau jadi orang Amerika? Aku mau putih Pak Ustadz. Karena aku sudah pakai skincare 3 merek gak putih-putih. Dia lupa. Padahal orang Amerika terbang lewat 12 jam. Naik pesawat. Tiketnya mahal. Bayar hotel. Pergi ke Bali. Berjemur di pantai. Supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Yang paling indah adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling indah. Maka ketika kita ditakdirkan jadi orang Jawa, jadi orang Sunda, kumaha atuh damang. Ketika ditakdirkan menjadi orang Bugis, menjadi orang Banjar, menjadi orang Melayu, maka kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita bersilaturahim hari ini. Mudah-mudahan kalau kita sadari ini semua, kita bersaudara. Bersaudara di kota bangun. Bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Yang punya usaha kaos sablon, tulis di belakang. Bersaudara di kota bangun. Bertetangga di surga. Tapi baju yang model begini jangan dibawa sholat Jumat. Sholat Jumat terlambat pula itu. Tengok kawan sebelah, ceramah Ustaz Somad nih kata dia. Assalamualaikum warahmatullah. Memang iya kata dia langsung. Salatullah, salamullah. Yang handphonenya ada senternya, bisa dihidupkan. Yang tak ada senternya, tolong beli senter sebentar. Banyak aku tengok jual-jual senter tuh, kelip. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup. Sebentar kali Pak Ustaz, lama-lama basah ketiak. 3 kali ayun udah cukup lah sudah. Yang kucakapkan ini betul apa tak betul Bu? Betul kata orang nih. Lagi Pak Ustadz gitu. Cukuplah itu untuk upload ke TikTok. Upload di TikTok, upload di FB, upload di Instagram, upload di Twitter, upload di YouTube. Masukkan ke grup-grup WhatsApp, tunjukkan begini orang kota bangun pengajian bersolawat. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Oh, ini drone, kamera ini di atas. Lambaikan tangan. Ya, gitu. Gitu caranya dia mengusir, pergi dia langsung. Langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita bersilaturahim, kita berpikir. Karena kalau satu kepala, satu yang dipikirkannya. Tapi kalau kita berkumpul ramai, apa yang bisa kita lakukan ke depan? Masjid sudah selesai. Berapa duit membangun masjid ini Pak Kiai? Masjid Kota Bangun dibangun. Kota Bangun dibangun. Masjid Kota Bangun didirikan dengan dana 12 miliar. Allahu Akbar. Jadi kalau masjid di tempat lain membangun 2 miliar, tapi di tepi jalan ada ibu-ibu pakai masker, membawa tangguh untuk menampung duit 2.000 yang dilemparkan supir truk. Maka datang kalian belajar ke Kota Bangun. Belajar bagaimana bisa membangun masjid yang megah, menaranya 4, luar biasa. Kenapa pengajian Ustaz Somad tidak dibuat di masjid? Karena masjid yang besar itu pun tak muat menampung masyarakat malam ini.
Seandainya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi cerita nih. Seandainya dibawa ini, semua jamaah ini masuk ke dalam, meletup masjid yang besar itu. Begitulah hebatnya Kota Bangun. Memang tak salah namanya ini, memang sesuai bangun. Jadi kalau ada daerah-daerah lain pas ditanya, kok kampung kau dari mana? Kampung aku suka memble. Gitu. Bawaannya lemas saja bawaannya. Tapi di sini adalah kota bangun, semangat semuanya. Bapak-bapak yang selama ini letoy, lesu, lemah, loyo, datang kalian ke kota bangun. Insya Allah, aku pun yang mengantuk jadi bangun semangat. Mudah-mudahan nama adalah doa. Maka nama itu sangat penting. Nama adalah semangat. Nama adalah spirit. Dengan kota bangun ini, dia betul-betul menjadi kota. Dia betul-betul membangunkan masyarakatnya, menjaga persatuannya, sehingga ada yang mau dibuat ke depan. Apa yang akan dibangun? Yang dibangun adalah masjid. Masjid sudah selesai. Orangnya berjamaah ke masjid. Alah, Ustaz Somad itu cerita jamaah ke masjid. Kami nunggu dia tadi maghrib nggak datang, isya nggak datang. Saya tidak ke masjid itu karena dilarang panitia. Mana ada panitia melarang Ustadz? Tim Ustadz Somad ngasih tahu. Kita ini kan musafir Pak Ustadz. Jadi yang wajib itu yang mukim. Itu alasan pertama. Alah, nyari-nyari alasan aja. Yang kedua, kalau sampai saya masuk ke masjid tadi, akhirnya tak jadi sholat berjamaah. Kenapa? Asik befoto aja jamaah. Satu dapat, satu tak dapat, akhirnya cemburu, akhirnya berkelahi, akhirnya rusak silaturahim. Maka untuk demi amannya, maka Ustadz sholat disediakan sajadah, disediakan tempat. Maksud hati tadi mau jamak takdim, jamak qashar, maghrib dengan isya. Saya pun langsung tulis, Gontor 7, Google Map, tengok 85 kilometer. Kebetulan saya ikut pendapat ulama yang 89. Kalau kebetulan saya ikut pendapat yang 82, sudah bisa jamak qashar saya tadi. Tapi karena saya selalu ceramah, 88, sekian. Genapkan 89. Kalau payah ngingat 89. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. 90 kilometer. Pas ditengok Google. Emang melambai juga lagi orang nih. Tak selesai-selesai melambai ini. 85 kilometer. Berarti belum bisa, hai Abdul Somad. Berbisik juga di dalam hati. Apa kata hati di dalam? Allah, 82 kan bisa Somad. Kenapa nunggu 89? Tapi dalam hati kecil juga berkata, selama ini kalau kau ceramah untuk orang 89. Kenapa pas untuk kau pilih 82? Mau menyari-nyari kesempatan? Hanya karena tidak mau sholat isya lagi, hanya mau cepat jamak, maka Ustadz Somad juga walaupun Ustadz ada berbisik-bisik di dalam, tetap ada. Bukan berarti kalau sudah Ustadz tak ada setan yang menggoda. Jadi Ustadz tetap digoda setan? Iya. Ada setan yang berani menggoda, setannya Ustadz juga. Dari Kairo juga. Lulusan dari Universitas Fir'aun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap masih ada sampai kapan setan berbisik? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, setan tidak pernah berhenti berbisik. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa yang perlu kita lakukan? Bangun masjid sudah selesai. Bagaimana menarik jamaah ke masjid? Akhirnya ditariklah jamaah ke masjid dengan cara membuat grup hadroh anak-anak muda. Supaya ketika mau acara pengajian, orang tahu, oh ini ada pengajian di masjid. Dari mana kau tahu? Ada kedengaran grup hadroh anak-anak muda semua. Apa nama grup hadroh ini anak muda? Belum ada namanya? Wah, perlu dibuatkan namanya, karena kalau tidak bagaimana ibu-ibu nanti mau ngundang,
Mereka mau menikahkan, Allah mau tampil pula tersebut menikahkan suaminya. Mereka mau menikahkan anaknya, mau ada acara walimah, mau ada acara akikah, mau ada acara khitan, mau ada acara pesta. Ngajinya sudah ramai, masjidnya sudah bagus, tablik akbarnya sudah meriah. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, rok pendek, lagu dangdut, penyanyinya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak atuk-atuk naik darah tinggi meninggal kontan di tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau acara walimah, undang grup hadroh. Mau acara nikah, undang grup hadroh. Mau acara apapun, grup hadrohnya di mana? Datang ke Kota Bangun. Grup hadroh namanya menyusul belakangan insyaallah. Ibu-ibu siap mengundang grup hadroh? Dari bunyinya nggak siap. Bapak-bapak siap? Terpaksa. Ada pula grup Marawis. Ini grup Marawis apa namanya, Bu? Hah? Amanah. Masya Allah. Kalau mau mencari perempuan yang amanah, itulah orangnya. Mereka tidak mau di tempat yang terang. Karena khawatir wajahnya ditengok laki-laki yang tak mahram. Begitu cara membela panitia, kenapa nggak dipasang lampu di situ? Mereka adalah perempuan yang amanah, menjaga kehormatan dirinya, suaminya, keluarganya, anaknya. Kalau perempuan punya ayah, ayahnya bertanggung jawab. Perempuan punya suami, suaminya bertanggung jawab. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Yang tidak masuk surga itu kata Nabi Dayus. Pakai D, Dayus, bukan Gayus. Mohon maaf Pak Gayus, jangan tersinggung. Dayus. Siapa itu Dayus ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya walau sedikit pun. Ini kita jaga semuanya. Apa yang perlu kita lakukan ke depan? Anak-anak muda dibuatkan grup hadrah. Ibu-ibu dibuatkan grup marawis. Pengajian sore. Di Kota Bangun masih ada wirid yasin. Masih ada tahlilan. Masih ada maulidan. Masih ada barzanji. Masih ada simtud durar. Ini untuk menyelamatkan semuanya. Itu namanya aja. Casingnya Isra Mi'raj. Casingnya tahun baru hijrah. Casingnya tahlilan. Casingnya yasinan. Tapi isinya adalah menjaga persatuan. Isinya apa? Baca Quran, sambutan, zikir, doa, tausiah. Enggak ada perbuatan maksiat di dalamnya. Isra Mi'raj, sambutan, baca Quran, tausiah, zikir, doa, maulid, baca simtud durar, dia ulami, dibai, barzanji, burdah, tausiah, makan kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kabarnya malam ini pulang dari acara ini akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Jangan beratkan panitia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya kalau kita mati kita membawa amal soleh. Tuh yang mewakafkan masjid 12 miliar. Mati insya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Yang sudah meninggal insya Allah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Grup Marawis, grup nasyid, grup solawat. Itu siapa yang membentuknya pertama kali, yang merekrutnya, yang melatihnya, yang membeli gendangnya, iramanya, pukulannya, sound systemnya. Apa yang perlu kita lakukan ke depan? Maka ini perbuatan-perbuatan baik semuanya insya Allah. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai amal soleh insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga adalah waktu. Siang 12 jam, malam 12 jam. 12 tambah 12? 24. 24 dibagi 3
8. Memang kalau udah malam gini payah ngitung memang. 12 siang, 12 malam, 24. 24 bagi 3, 8. 8 jam tidur. Kata dokter, kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit lemah, loyo, lunglai. Ada kawan saya Pak Ustadz, tidurnya lelap, makannya lelap, makannya kenyang, bawaannya mau mati juga. Itu memang udah dekat sakaratul maut. 8 jam tidur, 8 jam kerja, PNS, ASN, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam, 8 tambah 8, habis 16, tinggal 8 lagi. Yang 8 ini kemana? Kalau zaman dulu, 8 jam, nanam padi, membajak sawah, nanam sawit, nanam karet, ternak ayam. Sekarang 8 jam hilang. Untuk apa? Scroll. Untuk apa? Update status. Untuk apa? Internet, Twitter, Netflix, parabola, sinetron, drama Korea, kabikaci kabigam, coach hotahe. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia umurnya macam umur Nabi, 63 tahun, sepertiganya dipakai untuk tidur, berarti tidurnya 21 tahun tidur. Kerja 8 jam, 21 tahun kerja. Lalu yang 21 tahun lagi kemana? Kita tak tahu kemana habisnya. Insya Allah amal kita malam ini yang datang tadi jam 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 jamnya itu bernilai amal soleh ibadah insya Allah. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, maka perbuatan yang biasa menjadi luar biasa. Betul? Apanya yang betul? Makan. Makan itu kan biasa. Ayam pun makan, kucing pun makan. Tapi ketika disebut nama Allah, makan menjadi ibadah. Allahumma lakasumtu. Masuk toilet, semua masuk toilet. Orang Islam masuk toilet, orang kafir masuk toilet. Sapi tak ada masuk toilet. Buang air besar, buang air kecil. Tapi ketika disebut nama Allah, maka masuk toilet menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Menjadi ibadah. Tapi jangan gara-gara ini lama betul di toilet. Nanti ditanya, bang kau masih di dalam? Aku masih ibadah. Menikah adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Wah, kuat kali amin kalian. Yang bilang amin itu, kuat kali. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah susun paku. Amin. Mudah-mudahan aminnya itu untuk anak cucunya dapat jodoh yang baik-baik insya Allah. Amin. Bagaimana masyarakat Kota Bangun bisa datang ramai macam ini? Ini pastilah suaminya soleh, istrinya solihah insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi kata Ustaz Somad, istrinya solihah maka datang pengajian. Oh iya. Kalau tidak mungkin istrinya solihah, mana mungkin istri suaminya datang? Kalau tidak mungkin suaminya soleh, mana mungkin istrinya datang? Pak Ustadz, itu tidak semuanya suaminya baik. Istrinya aja yang datang itu Pak Ustadz. Suaminya tak ada yang datang. Loh, mana suaminya? Tadi suami saya udah izin Pak Ustadz. Yang aku mau pergi ke pengajian ya. Siapa Ustadznya? Ustadz Somad, pergilah. Aku suka juga dengan ceramah dia. Tapi online.
Pergilah, pergi. Abang tak ikut. Abang mau main gaplek pula sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Amin. Dibukakan Allah hati pikirannya untuk ikut sholat berjamaah ke masjid. Amin. Udah kita doakan rame-rame tak juga terbuka. Bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah. Perhatikan Pak. Begitu kukatakan tadi, bukakanlah pintu liang lahat. Tidak satu pun dari mereka mengaminkan. Itu membuktikan walaupun mereka di rumah galak, cerewet, tapi hati mereka sangat lembut, Pak. Udah kalian tengok tadi kan? Mereka aminkan juga, cuma dalam hati amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Siapa di antara kita ini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Ada 3 yang tak berdosa. Pertama, orang tidur. Orang tidur tak berdosa. Yang kedua, anak kecil. Anak kecil tak berdosa. Yang ketiga, orang gila. Orang gila tak berdosa. Ustadz, kenapa orang gila itu kalau sudah sembuh jarang bisa diterima orang tuanya? Kenapa jarang diterima oleh keluarganya? Kenapa masyarakatnya tak bisa menerima? Karena waktu dia sudah sembuh pulang, pas ada acara pesta, dia nyanyi. Judul lagunya, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jangan cepat menghukum orang. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua orang pernah silap, salah dan berdosa. Kullu bani Adam. Semua anak cucu keturunan Adam. Khatta'un. Mereka pernah buat silap, salah dan dosa. Masa Ustadz Somad ada salahnya juga? Masa Ustadz Somad ada dosanya juga? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya? Dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai di tanah lapang, kota bangun ini, siapa yang paling banyak salahnya? Nah, makanya sebentar lagi berhentilah aku cakapnya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu kita yang lalu habis di warung kopi, kalau waktu kita yang lalu habis minum khamar, kalau waktu kita yang lalu habis main judi, mudah-mudahan waktu yang akan datang tidak ada lagi yang buat dosa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa rame ini? Banyak yang main slot. Kenapa rame ini? Banyak yang buat maksiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perempuan yang pelakor, kalau ada laki-laki yang gatal, kita sambal belacan. Setuju? Wah, setuju orang nih. Hati-hati kalian. Kita bukanlah hakim yang menghukum, kita adalah hamba yang selalu minta maaf kepada Allah. Pulang dari sini, mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatan taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu minta ampun kepada Allah. Insya Allah. Thumma yastaghfirullah. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Diampunkan Allah dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan dosanya malam ini insya Allah. Mandi, wudu, salat sunat taubat, tidur, hidup besok pagi. Berarti Allah kasih kesempatan untuk beramal soleh. Mati malam ini, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau saya malam mau tidur, selalu saya berpikir, jangan-jangan ini malam terakhirku. Aku ingin malam terakhirku ini ada kenangan yang indah. Sehingga ketika orang bertanya, Ustadz Somad kemarin waktu sebelum mati itu apa dilakukannya? Dia ceramah terakhir kali di Kota Bangun. Besok, kalau bisa, besok adalah hari terakhir. Maka kalau itu ditakdirkan Allah hari terakhir, maka hari terakhir baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada tetangga,
baik kepada sahabat, panitia-panitia yang memasang lampu, sound system, tenda, karpet semuanya. Ini karpet masjid nampaknya dipinjam, tolong habis acara pulangkan. Maka insya Allah semuanya dibalas kebaikan, dosa-dosanya diampunkan Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua perbuatan kalau disebut nama Allah, maka dia berubah menjadi adat, dari adat menjadi ibadat, dari kebiasaan menjadi ibadah, bekal menghadap Allah. Itulah kenapa semuanya dengan bismillah. Protokol bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kullu amrin dzibalin. Semua amal yang baik walam yubda bi bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Jadi besok pagi kalau mau manen, bismillah. Mau meruning, bismillah. Mau pupuk, bismillah. Kalau ada orang nanya, gimana kabarnya sawit si anu berapa pupuk? Bismillah. Bismillah tawassalna billah. La 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 la. Itu masalahnya. Kenapa pula tidak. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah. Kami memohon kepada Allah dengan nama Allah. Kalau disebut nama Allah, orang yang sedih menjadi bahagia. Kalau disebut nama Allah, orang yang takut menjadi hilang takutnya. Ketika orang naik pesawat, orang kaya, tentara, polisi, pejabat, ASN, berseragam. Ketika pesawat itu lewat awan turbulensi, semuanya hilang. Ketika pesawat jatuh, semuanya berkata, Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Rekaman black box, kotak hitam yang tertangkap masuk ke dalam laut, yang di hutan diputar balik. Apa kalimat mereka terakhir sebelum pesawat itu jatuh? Semuanya berteriak Allahu Akbar. Enggak ada pernah. Semuanya berkata Allah Maha Besar. Tak ada yang bercerita sawitku besar, tak ada cerita. Mobilku besar, tak ada cerita. Biniku besar, tak ada. Yang selalu disebutnya adalah Allah Maha Besar. Dianya kecil, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustadz Abdul Somad sekarang berada di atas pentas. Ustadz yang paling tinggi, kami di bawah. Anak-anak muda hadrah. Ustadz yang paling tinggi di atas. Lebih tinggi dari DPR. Lebih tinggi dari DPD. Lebih tinggi dari Babinsa. Lebih tinggi dari Babin Kaptimmas. Karena aku ceramah. Aku paling tinggi karena berdiri. Habis 1 jam acara turun ke bawah. Semuanya akan turun ke bawah. Yang di bawah akan naik ke atas. Siapa? Panitia gulung karpet. Yang di atas akan turun ke bawah. Itu memang sudah sunnatullah. Yang sekarang pejabat, berkuasa, orang kaya, sakit, tua, mati, turun ke bawah, masuk ke liang lahat. Anak muda yang lari-lari di bawah akan naik ke atas. Regenerasi. Maka kita siapkanlah anak-anak yang soleh, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kasih 1 contoh. Contohnya apa? Laga ayam. Laga ayam. Judi, taruhan,
Lalu kemudian Ustadz Somad ceramah. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, minuman keras, wal maisir, judi, laga ayam, game online, slot, haram. Yang main judi nggak ada di masjid Pak Ustadz. Yang laga ayam nggak ada di masjid. Kalaupun ada dia tertidur. Ustadz berapi-api ceramah. Yang bisa melarang bukan Ustadz. Lalu siapa yang bisa melarang? Orang yang punya kekuasaan. Siapa? Kalau level Kabupaten Kampar, DPRD. Kalau Provinsi Riau, DPRD Provinsi. Kalau cuma Kampar, ya kecamatan-kecamatan. Tapi kalau dia duduk di provinsi, satu provinsi Riau bisa dijaga. Tapi kalau sampai duduk di Senayan, maka insya Allah keluarlah undang-undang. Kalau di kabupaten, kota, kabupaten, provinsi, peraturan daerah. Ustadz Somad yang ceramah, kumpulkan uang, santuni anak yatim, fakir miskin, paling 2-3 orang. Tapi kalau dengan peraturan, undang-undang, perda, anak yatim bebas uang sekolah. Setuju? Bisa atau tak bisa? Bisa. Dengan satu tanda tangan mengalahkan 1000 fatwa. Dengan satu perda mengalahkan 100 ceramah dan tausiah. Tapi jangan saling menghina. Bapak Repol di parlemen, Pak Edwin di Senayan, mereka tidak pernah ngejek. Apa tuh Ustadz Somad? Sama-sama dulu kami kuliah, dia ceramah aja ke masjid. Orang di masjid itu kan udah baik. Tapi saya pun juga tidak bisa nyalahkan. Apa tuh mereka di parlemen? Cuman sidang-sidang aja. Mana hasilnya? Tidak tahu entah siapa nanti yang mulia di hadapan Allah. Yang ceramah belum tentu mulia. Boleh jadi kemuliaan adalah bagi orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah tausiah, tidak pernah kultum, tapi keputusannya berpihak kepada masyarakat. Anak tidak mampu, orang susah, fakir miskin ditanggung oleh negara. Dari mana? APBN, APBD. Siapa yang mengatur? Maka dipilih orang yang adil dan amanah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak. Kita tidak tinggal di kerajaan Indragiri. Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu. Kita tidak tinggal di kerajaan Pasai Aceh. Kita tidak tinggal di kerajaan Demak Jawa. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Orangnya dipilih berdasarkan demokrasi, bukan demonstrasi. Demokrasi. 5 menit di dalam kotak suara berpengaruh 5 tahun ke depan. Saya yakin dan percaya orang Kota Bangun sawitnya luas-luas, amin. Duitnya banyak-banyak, amin. Buktinya 4 menara masjid 12 miliar. Kalau ada yang main sogok, main duit, nggak laku di sini. Betul? Dari bunyinya ya ragu juga saya. Kalau ada orang di sini main duit 100.000, mana main? Kau ngasih berapa? 100. Mana paten gitu dia. Tak laku di sini 100. Kalau ada yang ngasih 10 juta, aku telepon Ustadz Somad dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemarin kata Ustadz nggak boleh ngambil duit. Tak boleh. Tapi ini 100 juta Pak Ustadz. Kita istikharah dulu. Sekali haram tetap. Kalau ada yang bagi-bagi, ambil duitnya. Jangan pilih orangnya. Setuju? Apa kalian setuju? Duit haram. Kasih ke anak. Dikasih ke bini. Jadi kemana duit haram nih Pak Ustadz? Serahkan ke masjid yang mau pembangunan. Serahkan ke fakir miskin. Serahkan ke anak yatim. Serahkan ke panti jompo. Serahkan ke pembangunan maslahat orang banyak. Serahkan kepada umat yang membutuhkan. Tapi jangan pula sebutkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini ada duit haram nih sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Allahumma aghnina bi'alalika an haramik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram insyaallah. Amin. Orang Islam takut makan babi. Orang Islam takut
makan anjing. Tapi kalau makan duit haram, hantam kromo, riba sudah bantai saja. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram-haram ini insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Kenapa suara Ustadz Somad tiba-tiba hilang? Saya mau mendengar jamaah ini masih semangat atau enggak semangat? Masih semangat? Tadi saya berdiri di sini jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Yang baru saya sampaikan 3. 2 lagi masih ada. Kalau saya sampaikan 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Masih semangat? Aku tak sanggup. Besok pagi ada tausiah di Kabupaten Kampar pagi jam 8 kami berangkat dari Rimbo Panjang. Tapi saya selesaikan juga yang 2 ini. Yang keempat adalah jangan sampai tidak berusaha. Mesti ada ikhtiar. Itu kacang sama air putih di depan saya. Disiapkan panitia untuk siapa? Untuk saya. Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak aja, mana saya tahu. Dikasih kacang, dikasih air putih. Untuk saya. Apalagi nih lengkap mah. Untuk saya dikasih. Tapi kalau saya tidak berusaha tadi membuka plastiknya, membuka kulitnya, apa namanya? Mangap. Apa mau dia masuk ke mulut? Tidak. Allah kasih saya pikiran. Allah kasih saya mata. Allah kasih saya tangan. Ketika mata melihat, pikiran bergerak. Kacang tuh kacang kata dia. Kacang. Tangan bergerak, ambil. Tapi saya tidak sombong. Karena mata pinjaman Allah. Tangan pinjaman Allah. Pikiran pinjaman Allah. Sebelum masuk saya baca nama Allah. Bismillah. Setelah kenyang saya katakan Alhamdulillah. Dan saya katakan la haula wala quwata illa billah. Ada tanah, ada bibit sawit, gali, tanam, mesti ada usaha. Jangan sampai ada tanah kosong. Alhamdulillah Ustadz Somad. Kenapa ribut orang ini? Oh, ada yang menghalangi layar tancap. Batutlah. Saya heran. Saya tengok yang sini kemari semua ngadap. Yang itu kok enggak ngadap kemari, rupanya nengok layar orang itu. Kalau saya di layar ini, tergantung angin. Kadang-kadang lonjong dia, kadang-kadang lebar dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada usaha. Kita bukan Jabariyah. Jabariyah tidak ada usaha sama sekali, tidak ada ikhtiar sama sekali. Ini nanti bisa saja terjadi. Membawa-bawa agama tapi sebenarnya tidak mau berusaha. Besok pagi kalau ada suami di kota bangun tapi tak bangun-bangun. Pas ditanya sama istrinya, "Bang, abang gak manen sawit?" Serahkan pada Allah. Rezeki tak kemana. Ibu jangan marah, ibu jangan ceramah, ibu jangan ngamuk, ibu diam aja. Nanti jam-jam 1 dia mulai bertanya, mana makan siang? Disitulah saatnya ibu membalas. Serahkan pada Allah, Bang. Mesti ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah negeri ini kalau diam, tidak ada usaha untuk perubahan kepada yang lebih baik. Betul? Kuntum, kamu
khaira umat yang paling baik. Syaratnya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Mari sholat, jaga persatuan, jangan kelahi, jangan bertengkar, jangan hancur. Menang jadi arang, kalah jadi tabu. Perang itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi kita tolong menolong. Ustadz Somad jangan diundang, itu Ustadz provokator, Ustadz keras. Ustadz Somad itu lembut, sound systemnya mantap. Itu maka suaranya kencang. Betul Bapak Ibu? Bukan tak bisa saya suara lembut, bisa. Marilah jaga persatuan. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ceramah ini pun bagian dari usaha supaya masyarakat bangkit, bergerak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Takbir. Takbir untuk apa Pak Ustadz? Ngusir setan. Jadi kalau ada orang marah sama takbir berarti enggak ada, saya bilang gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawang golok. Tolong arahkan itu, toa atas itu, jangan lagi ke rumah saya. Ngadu ke saya, Ustadz gimana nih Pak Ustadz? Saya bilang klinikat dia di Ruqyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjaga negeri ini sama seperti kita dalam perahu. Perahunya besar, ada satu yang berada di lantai 3. Nyaman, tenang, adem, ayam, tentram, kenyang, senang, lenang, tenang. Yang bawah, yang membakar mesin uap, berkeringat, berpeluh. Ada satu yang nakal, dia lobangi perahu, bolong, masuk air. Yang atas diam saja. Pertanyaannya, kalau air masuk, yang tenggelam bagian bawah atau atas ikut? Atasnya ikut sekalian. Kalau kita mau menyelamatkan, maka jangan diam, mesti bergerak. As-sakitu anil haq, diam melihat kebatilan. Setan akhras, maka dia adalah setan yang bisu. Jangan jadi setan yang bisu, mesti ada bergerak. Fi kulli harakah barokah, dalam setiap gerak ada barokah. Ada orang minum khamar, ada orang berjudi, ada orang berzina, diam. Berarti kita sudah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lapor ke Pak Babinsa, lapor ke Babin Kaptipmas, lapor ke Pak Kiai, lapor ke nenek mama, lapor ke ketua adat. Kami sudah lapor Pak Ustadz. Terus orang itu pun main judi juga Pak Ustadz. Tidak akan mungkin satu umat ini dalam kesesatan. Itu sudah dikatakan Nabi Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku bersatu dalam kesesatan. Yang terakhir, yang kelima adalah puncak dari segalanya. Ad-du'a silahul mu'min. Kita boleh berusaha, tapi puncaknya adalah doa. Tadi ada orang sahabat saya mau WA saya. Ustadz Somad, kita ini udah lebih 40 tahun. Kita ini lagi umur jelita Ustadz. Jelita itu artinya jelang 50 tahun. Tapi ibadah kita masih ecek-ecek. Sholat kita masih belum khusyuk. Sedekah kita masih belum seberapa. Saya jawab, saya tidak pernah merasa sudah beramal. Saya menganggap amal saya itu belum ada apa-apanya. Seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, dihembus dengan nafas yang kuat. Tak ada apa-apanya. Kita tidak pernah menganggap amal kita itu hanyalah bagian dari pengabdian ibadah kepada Allah. Kita selamat karena doa orang baik. Saya selamat bukan karena sholat saya. Saya selamat bukan karena zikir saya. Saya selamat bukan karena baca Quran saya. Saya selamat karena doa saudara saya dari Kota Bangun, insya Allah. Amin. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak sholat. Besok dibangunkan sama istrinya. Bang, sholat. Kita selamat bukan karena sholat kita. Sholat itu perintah Allah.
Masalah engkau sholat tak sholat, sorga tetap diciptakan Allah. Tapi seat di neraka banyak yang kosong guys. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan sombong tidak mau berdoa. Doakan supaya Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan supaya menjelang pemilu Indonesia aman, damai, jangan ada kerusuhan. Doakan supaya terpilih wakil-wakil rakyat, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden wakil presiden, orang yang adil dan amanah, putra terbaik Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Tadi dimulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Di mana-mana Ustadz Somad tausiah 60 menit. Di Kota Bangun inilah 75 menit. Kenapa berlebih? Karena minumannya lebih dari 1 botol. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, untuk Indonesia, untuk Riau, untuk Kabupaten Kampar, untuk Kota Bangun, untuk keluarga kita, untuk anak istri, untuk jiran tetangga. Ala hazihin niyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Yang tertutup-tutup dibukakan Allah. Rezeki tertutup dibukakan Allah. Pikiran tertutup dibukakan Allah. Jodoh tertutup dibukakan Allah. Yang udah dibukakan jangan buka lagi, nanti terbuka sekali lagi. Maka baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya pelan begitu. Ini kadang banyak pas diajak kiai baca Al-Fatihah, Al-Fatihah macam dapat tempe mendoan panas. Nah, maka baca Fatihahnya pelan. Habis itu istighfar, minta ampun pada Allah supaya silap salah kita diampunkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syarat doa sampai mesti dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu bertawassul. Saya kalau bertawassul 10. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Barakat yang 10 ini, antu yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Umurat dunia wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir dan yang mengikuti tausiah tabligh akbar malam ini ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami yang sudah berkontribusi sehingga terwujudnya acara malam ini, berikanlah balasan yang terbaik ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikan segala niat kami, sampaikan segala hajat kami, hajat Pak Kades, hajat Bapak Babinsa, hajat Bapak Babin Kamtibmas, bil khusus hajat para ulama-ulama kami, bil khusus pemimpin kami, Bapak Repol, Bapak Edwin. Sampaikan hajat niat baiknya, karena kebaikan mereka tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk Kabupaten Kampar, untuk Provinsi Riau, untuk Indonesia insyaallah. La tada'lana zamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Lepaskan kami
dari segala penyakit baik zahir maupun batin. Allahumma la tadharhum fardan wa anta khairul warithin. Yang belum punya keturunan, berikanlah keturunan yang baik-baik. Engkaulah sebaik-baik pemberi waris ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum berjodoh, berikan jodoh yang baik, suami yang baik, istri yang solihah ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Jadikan ketenangan dalam hati kami, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu musuh kami, musuh agamamu Israel. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami. Selamatkan Kota Bangun, selamatkan Riau, selamatkan Indonesia dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih.